Sebenarnya caleg-caleg lah tahu kaji kok nang cerita nyon kok. Aduh caleg datang pagi kok. Jangan membagi-bagi sembako jo pitih jo. Ar-rasi wal murtasi finnar. Saya jawab sekali Pak. Orang menyogok jo menerima sogok masuk neraka. Di sana tidak ada dikatakan dosa. Orang menyogok je menerima sogok berdosa. Ada waktu untuk taubat. Tapi kalau orang menyogok je orang menerima sogok masuk neraka, le ada waktu taubat. Tak ada. Atau kau yang menyogok-nyogok je lah. Iya kan? Kalau rancak program awak pandai bergaul di masyarakat, santiang menyepui bola, kita ramah, iya kan? Insya Allah akan menggerakkan Allah memilih kita. Pekanbaru taratak buluh. Banyak merantau orang Simpang Aru. Kalau kita baiman taguh, insya Allah lama lambe kita bertemu. Alhamdulillah, kita puji Allah pada pagi ini yang telah membangunkan kita dari kematian. Kami lalu Ustaz tidak mati dah. Tapi ternyata doa bangun tidur itu Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Ujung dari doa itu wa ilaihin nusyur. Ini mungkin mati yang sebenarnya, dan kepadanya kami semuanya akan kembali. Mamanje basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa. Apa alasannya orang tidur itu sama dengan orang mati? Bapak-bapak, ibu-ibu nan datang pagi kini jam bara lalu malam. Kalau ada nan menjawe jam 10 tu tanda alun lalu lah. Jam 9 tanda alun lalu. Seorang yang tertidur dia tidak tahu jam berapa dia tertidur. Pada saat itulah dia dimatikan oleh Allah, walaupun paru-paru jantung ginjalnya masih bekerja. Dan dia tidak sadar apa yang terjadi sekelilingnya, walaupun nangoknya gadang dari orang jago. Orang lalu kok sebagian Pak, gadang ngoknya dari orang jago. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Makanya Allah mengatakan orang tidur itu mati. Yang kita syukuri apa? Alhamdulillah, pada pagi ini kita dibangunkan kembali. Mungkin sudah ada bapak tadi yang salat tahajud, salat hajat, salat witir. Kemudian karena tahu bahwa pagi ini di Masjid Al-Ukhwah ada kuliah subuh yang kita banyak menonton di YouTube, pagi kini nyotibo. Ambo yakin kalau jamaah musaji ukhuwah ko saya ndak serami ko kada. Iya ndak? Abara safna pagi. Tapi mungkin masjid tetangga, musala tetangga, dan di sini juga komplek penduduknya banyak, ya kan? Namanya ibu kota provinsi. Saindah-indahnya nak datang pagi ko mencari ustaz walaupun kaji ko ndak ke diamalkan. Sebab apa? Ini sudah disediakan oleh beliau pertanyaan ini.
Sebenarnya caleg-caleg lah tahu kaji kok nang ceritanya kok. Aduh caleg datang pagi kok. Jangan membagi-bagi sembako jo pitih jo. Ar-rasi wal murtasi finnar. Saya jawab sekali Pak. Orang menyogok jo menerima sogok masuk neraka. Di sana tidak ada dikatakan dosa. Orang menyogok je menerima sogok berdosa. Ada waktu untuk taubat. Tapi kalau orang menyogok je orang menerima sogok masuk neraka, le ada waktu taubat. Tak ada. Atau kau je menyogok-nyogok je lah. Iya kan? Kalau rancak program awak pandai bergaul di masyarakat, santiang menyepui bola, kita ramah, iya kan? InsyaAllah akan menggerakkan Allah memilih kita. Nah, ini Bapak-Bapak ini. Jadi nanti tidak saya jawab lagi ya. Sebab inti pertanyaan itu. Ya kan? Rupa banyak caleg nama nyogok sih kok. Bapak-Bapak ini. Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang akan kita cari adalah reda Allah. Yang akan kita harapkan berkah Allah. Kalau semuanya telah dimulai dengan yang dimurkai Allah, dapik banawa gadang gaji, itu tidak akan membawa kebahagiaan untuk diri dan tidak akan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Ya kan? Maka kita akan sama jo ayam batalu dalam padi, mati kelaparan, itiak beranang dalam air, mati kehausan. Jadi jangan dojo meniak menyogok-nyogok kali. Antian lah itu. Ya kan? Umur pak ndak kepanjang do biarlah jadi caleg napa? Bara caleg nan mati dalam dinas. Lah jadinya jadi anggota DPR mati. Aswaro nan di bawahnya tu naik. Iya kan? Akhirnya dek lah mati bini na menggantian nyoko kan hati lo ke pengganti nyoko. Jo bini awak dipakainya di kawan tu. Setelah awak mati, anak orang na menggantian ko penggantian tar waktu. Kira ndak itu sebenarnya gantian no. Bininya kok jando nya nak tinggal mati kok kan hati kawak. Lai terang ada pak kecil itu tu. Umur awak ndak kalamo do. Bermainlah dengan jadi pemain yang cantik. Jangan jadi pemain yang tidak cantik. Iya kan? Kini awak bersama-sama di musajid. Wah, abatanya membocek. Lai boleh? Apa jo ibu lai sehat? Alhamdulillah hamba lai lo. Walaupun hanya lalu sebentar aku sampai beli mini. Sebab itu barangke dari Taluk Kuantan jam 9 lewat seperampe tiba siko 2:30. Rupanya jalanlah buruk warna kini. Sebanyak ko minyak di Pekanbaru jalan buruk aja. Ibu dan bapak. Ya kan? Nah, jadi lama waktu di jalan mangko tiba ambo tadi di hotel Pangeran itu hari lah 2:30 subuh. Iya kan? Sadang ambo mandi, selesai mandi, kemudian Pak Tony menelepon. Buya, kamilah di bawah. Apa Abbas mandi baru ya Pak? Sudah tu ambo salat witir je sarakaan. Itu bapak-bapak ini. Iya kan? Kini awak nak mendengar kaji bersama-sama kini. Walaupun sehat, kalau Allah berkehendak, bisa tak pulang mengaji ko salah satu dari awak meninggal? Bisa Pak, walaupun sehat. Walaupun darah Pak bauku patang 120/80, kolesterol normal, nah lain-lain normal. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan ajal. Ya kan? Nah, jadi jatuh sementara Pak check up tu Pak ke mati je nya. Tak usah.
Mabi MPT awak saya tambah banyak tahu penyakit tambah pencameh awak dia. Ya apa enggak? Nah sudah check up kerusak check up tu. Ya kan? Awak lah menggigi itu. Bini mudo orang tu banyak ladang sawit lah lawe. Ya kan? Awak stresnya. Ya kan? Pulang awak mengaji beko rupanya adonan paniang. Ya kan? Sakit bau bek loko batawe damam batawa. Nyobaolah dia anak ke puskesmas. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata pembuluh darah beliau pecah di kedua. Lah pingsan. Sabanta sudah tu dah nyoresek di dokter siko. Ndak dolek. Kicik dokter. Cek. Bapak-bapak. Ya kan. Itulah tahu pengurus masjid nyumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah datangnya dan kepada Allah dikembalikan. Kami umumkan kepada jamaah Masjid Al-Akhwah komplek perumahan Unri dan sekitarnya, bahwa salah seorang jamaah kita yang sangat antusias mendengarkan pengajian Ustaz Ristawardi dalam rangka kultum subuh Jumat Mubarakah di Masjid Al-Akhwah. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panua gantang balanjuang angok babaliat kenan punyo. Dipancuang talang ke kurak, diambil ke sambang dadiah lah biaknya ke kayu tundo. Malang lah bisa ke ditulak, muju nak dapat ke dirayah lah berpisah badan jo nyao. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Sudah salat subuh, salat duha nanti kita datang melayat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu tanya. Siapa meninggal? Itu nan basanda di dindiang menengah kaji itu. Ini bapak-bapak. Bisa tak? Bisa. Apa nama basanda aja takut. Itu contoh saya tanya. Begitulah roh kita ini mudah saja keluar dari badan kalau ajal telah sampai. Jadi jangan sogok menyogok nak. Sudah menyogok tu kau apa mati langsung berkata pelang ke neraka. Ya biasa-biasalah apa yang dikatakan Nabi saja patuhi. Sami'na wa ta'na, keluar dari itu tu menantang arus. Kalau kita menantang arus akhir kala runtuhnya tabiang, awa jatuh tabiang lataban, semuanya hanyut. Saya melihat kemarin sungai Kuantan itu meluap ke atas. Saja hanyut dia. Ya kan? Itu beberapa hari lalu jalan putih ke Pekanbaru kerana pangkalan Kota Baru banjir. Ya kan? Di Sumatera Barat Gunung Merapi tekan tui panjang kan. Ini bapak-bapak. Ya kan? Iku hari iku ndak kelamo kau dah. Jangan sogok menyogok jo. Tak kelamo negara iku kau dah. Apa yang kamu cari di dunia ini? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tiadalah kehidupan di dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Permainan ada garis start, ada garis finish. Semua permainan betapapun mengasihkannya dia akan berakhir. Dalam permainan ada yang kalah, ada yang menang. Menang yang kita harapkan bukan menang mendapatkan dunia dan segala isinya, tapi menang mendapatkan ridha Allah. Ambo mudah-mudahan bapak-bapak kaum muslimin dijadikan hati ambo ikhlas di Allah.
Setiap ambo pai mengaji jauh kau pak, banyak orang bertanya Ustaz, berapa diisi amplop Ustaz tu? Itu dah do ditanya orang do pak. Awak ndak jual bali do je. Ya kan? Sebagian Ustaz yang datang dari jauh tu pak, nyelataan tarif. Hanya bawa lok orang sauto gadang berhasil petabang tu. Konyo menjalanan les lu siko. Bangun pesantren ke rumah bininya nanya bangun. Iya kan? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita carilah dalam hidup ini apapun profesi kita tidak dilarang. Iya kan? Tapi bermainlah menurut ridha Allah. Sabok antara peraturan yang diturunkan Allah nyo sampaian ka Rasul, jo nafsu awak ndak kamu cocok do Pak. Kalau iman awak kurang. Antara peraturan Allah tu jo nafsu awak sama kupiah jo kapalo. Mana dulu kupiah jo kapalo? Dulu kepala. Kalau kopiah sampai kepala nang kena tarah atau kopiah kena tukar. Kalau lagi sehat je pak, kopiah ditukar. Tapi kalau lah sakit, ialah kepala saya di tentara baru piti kami balik. Akhirnya banyak orang itu pak. Peraturan Allah tu nyo tantang nafsu nan nyo peturui, nanyo peturui kan. Iya. Ini bapak-bapak. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, na'udzubillahi min zalik, terhindar kita dari itu. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Alim Ulama Cadiak Pandai, ini kan, asambo ke Pekanbaru, kau sama orang sakit jantung, sado nyoba kabeh. Sebab tukang rakam pengajian kau banyak, tapi royaltinya ndak pernah nyo kirim ambo. Iya pak, nak ada. Ini kaum muslim. Bawa solanya gak seketik katanya kan. Kalau hidup pak Ustaz, tak ada. Tapi itu garah bos itu nak. Kenapa? Semakin banyak orang yang men-share pengajian, sumbernya dari siapa, maka orang tua ini akan berlipat ganda pahalanya. Ya kan? Kalau anda dapat rezeki dalam hal ini, ya kan, bagilah rezeki itu kepada anak yatim dan kepada fakir miskin. Sebab apa? Lai juga dia gih orang. Alhamdulillah. Itu arahnya masuk tindak. Besok dia memanggul, mendekam, ya kan? Dekam. Apa-apa. Ini. Yang kita hormati alim ulama Cadiak Pandai, Niniak Mama Bundo Kanduang, Wirid Yasin, BKMT, Ibu-ibu Aisyah, Kepala Julo-Julo, sadonya lah ibu-ibu ya, yang hadir pada pagi ini, saya doakan sehat, tetap beramal saleh, setia kepada suami, hiduplah rukun dan damai, dan ciptakanlah ketenteraman ketika kita menghadapi alik gadang berisut. Kan sebulan lebih kurang lagi kan? Nah, gunakan hak pilih kita. Pertama yang ingin saya ingatkan apa? Banyak orang mengatakan di TPS itu sampai orang Islam 40% tidak datang. Atau kebanyak juga orang-orang nan tak taat juga agama di DPR RI itu pak. Setiap voting partai Islam kalah. Nah, maka kita umat Islam jangan satu memilih. Nan lumpuh datang bayiri, nan butuh datang berkendaraan. Hanya beberapa menit di TPS itu, iya kan? Di Batam memboleh pak, banyak orang Batak anggota DPR. Kendaknya kan orang awak jatah. Kenapa? Rakyatnya, pemilihnya setia. Sebab semuanya suku dunsana awak orang Batak kau pak, tu sukunya nyusurein di belakang. Muslim Sembiring, ya kan? Nah, Palawan Ritonga, ya kan? Nah, saya namanya lain nama menteri segala urusan kau. Luhut Panjaitan.
Ya kan? Jadi dia ada suku tu, walaupun orang nangka memilih kau baru sekali kau kasinan, aku orang awak macam. Dia pilih. Ya kan? Jadi bapak dan jadi caleg, sore alolah suku leh. Ya kan? Misalnya Rinaldi Caniago. Ya kan? Admin Adianto Koto. Sedang Pak Suwarto tu sukunya je namanya Surian. Suwarto, nama Suar suku Koto. Jadi kalau ada identitas kita di belakang, ini orang mana ini? Di pemilih itu bapak-bapak yang terhormat, dia pasti cakap kampung bela kampung, cakap negari bela negari. Jadi jangan ada kita yang tidak ikut memilih. Jangan ada lagi pendapat memilih hendak memilih hidup awak sama jojo ikonyo. Jangan Pak. Gunakan hak pilih kita. Bertambah banyak orang Islam, tidak ada yang tidak ikut memilih, maka caleg-caleg kita yang jadi akan banyak. Yang paling penting itu di DPR RI. Nama rugi dan disusun orang disusun juga karena banyak orang merestui namanya lolo di belakang itu Pak, iya kan? Disusul undang-undang untuk merampok tanah rakyat macam-macam Pak. Tapi lalu Pak orang banyak merestui nan malangi suara sakete. Ini jadi jangan kita tidak ikut memilih. Nangka dipilih terserah kawak. Sebab mau nak orang partai, mau nak tim sukses, kerja mau mengaji kesanya. Iya kan? Kalau diundang orang mau dah datang ke indak mau aniang saya di Padang. Kalau orang mau undang, jawaban dari anak mbok nomor pertama, apa kola 72 tahun nyola kematian bini nyo menangi panjang saya. Iya kan? Kalau bahasa dia orang nangka mau undang tu menjapui anta ke Padang, beliau bahasa dia pai. Itu jawaban anak mbok. Iya kan? Ternyata orang yang mengundang ini mau jemput. Tunggu datang mbok. Iya kan? Tapi kalau tak mau orang menyepui, mau datang. Biarlah mau ngaji sekitar di Padang. Hari tidak habis. Di Padang tu jalan rancak sadonyo walaupun PAD ketek. Iya kan? Ini bapak ini. Iya, payahlah Pak, kan tak percaya. Iya kan? Nah, ada cik indah ruang yang dibanggakan orang di Padang. Terus tanah ditanam sawit, tak bisa. Ditanam ubi, dimakan karo. Iya kan? Ditanam lado, dipianggang. Ditanam padi, mati pucu. Nah, ada. Tapi alhamdulillah jalan rancak. Ikan. Muju ambo yo lain dak uzur Pak, pindah lah patah pinggang ambo tadi. Iya kan? Tak patah. Kok lah uzur? Sebenarnya umur 72, kalau banyak orang nan uzur. Ibu-ibu ada ndak nan datang pagi ke suami nan umur 72 sagai ambo kok? Ada? Kalau matinya jangan ditangih juga orang lah patut mati je tu mah. Lah 72. Ustaz lah patut lo mati itu. Iyo. Lah patut mati. Tapi kenapa belum? Ajal belum. Sampai yang kedua doa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, sehatkan lah Ustaz tu ya Allah. Berikan juga kesehatan ya Allah. Kami teraga orang Minang di Australia mengundang, tak kabur minta. Ya Allah ya Tuhan, ya kan? Kalau ambo kepai ke Australia itu pensiun ambo 2 jutanya. Saya ke Petabang itu 7 juta. Kan tak mungkin tidak. Hanya doa di masyarakat ambo sehat dipandoi undangannya kirim kamu ambo pai Pak Cik saya nanti dia lagi orangnya hendaknya cari yang bini itu kan. Ya kan?
makan mewah sampai lalu rancak, ya kan? Dijapui orang Johto, kalau indak Pajero, kalau indak Fortuner, malah di Australia itu jo Alphard. Ya kan, baik itu tak cacai ku ambo duduk ke kasur tu tawanam sampai ke pinggang. Baik itu dek labu. Ambo to ambo LGX kijang tu nyo tagaper. Itu apa ini? Ya kan? Alhamdulillah. Atu kaum muslimin selama di Teluk Kuantan ke Batang, atu dijamu orang saya makan. Kakak ada nasi makan perejo pak. Sebenarnya kan orang nama undang membawa makan. Tanya tu orang lapor nasi, kalau menonton YouTube sana, buya aja, ya kan? Nyolataan sambal banyak-banyak. Atau dia minta testimoni, ya kan? Sudah masuk buat video pendek, tak mau jadi mau binti lah. Orang nang membawa ambo tadi pengurus tu ala satu lo perai. Jadi memang kece orang kalau duduk awak je orang mengalih ikan awak anyi. Kalau duduk je orang mengalih durian baun durian laki di baju awak. Duduk je orang mengalih parfum harum. Ya kan? Kalau duduk je ulama bertambah ilmu selerola. Sebab ulama kuacuk di bawah orang makan. Adi bawa orang ke rumah tu pak, ada gak sabale, gak 7 balai lah pengurus musaji ikut. Sebenarnya nan dibawa orang tu kan ambo tu, anak lain tu lah tak bawa tu. Apa tu kalau seleronya? Ini jadi jangan kita ndak ikut memilih apa yang akan kita pilih, itulah dalam hati ya Pak. Kalau untuk pemimpin tertinggi kaum muslimin, kita ikuti hadis Nabi, kita cocokan tanggalnya. Ternyata ulama sudah sepakat tahun 2024 ini semenjak runtuhnya Turki Utsmani, itu sudah 100 tahun pula Islam dipermainkan seluruh dunia ini oleh musuh-musuh Islam. Kita mulailah dari Palestina, Rohingya, Yaman Utara, Yaman Selatan, Suriah. Iya kan? Dan di Indonesia ini ada pula dibangun orang Islam Nusantara. Nyubah-ubah cara membaca Al-Quran, nyuiriangan salawat jo orkes. Iya kan? Nyoba salawat di gereja. Ini bapak-bapak ini. Kan itu menghina Islam. Adolo kini kok tahiyatul harus 2 jari. Akannya pangala pajak aku dia kira di Allah nanti. Lah dulu orang Islam nalamah iman nan takui atayatul membituan tunjua. Iko ndak ada kaitannya Josianis sekarang. Ndak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ada orang tayatu kecil Ustaz Samad lah itu setangannya gini ya. Ya kan? Memang orang kon tak patutnya curigai Pak. Kalau kita lihat debat presiden yang ketiga petang, ada aja lain dah Pak. Nam biasa sudah debat mendoa. Ya kan? Dia orang mendoa aku kau baca amin, menginginkan ciptanya tu kata enggak. Tuh Pak. Jadi tahun 2024 seluruh dunia itu sudah 100 tahun kata ulama, kata Rasulullah, kalau sudah 100 tahun, ya kan? Itu akan didatangkan seluruh dunia oleh Allah mujahid yang baik untuk meninggikan Islam kembali. Adi negari awak kuala nampak depak mujahid tu. Kalau indahnya nampak tu randah nanti ni tu mah. Ni bapak-bapak. Ya kan? Kalau semua dalam saku awak tu.
Ada lagi yang kita cermati. Masuk Islam disuruh Allah kasadonyo awak atau sekare-sekare masing-masing awak. Ada ayatnya. Ada. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Ambo ketika orde baru jolong berdiri Pak, tombo kelas 6 baru. Besoknya baru masuk pesantren di tahun 67-nya. Karena negari parang sesudah pemilu tahun 55 tidak baik lah, karena Pak Presiden agak memberi peluang kepada PKI, sehingga Sumatera Barat minta otonomi daerah, dituduh pemberontak. Ayah mbo orang masumi acok lari ke rimbo, maka sekolah mbo tidak teratur. Akhirnya mbo sekolah SD itu aturnya tamat tahun 58, akhirnya tamat tahun 60. Aturannya tamat tahun 65, enggak 68, enggak 58 no. Ambo masuk 58 SD, SR namanya ketika itu. Harusnya tamat tahun 65 64. Ternyata akhirnya tamat tahun 66. Sekolah itu enggak teratur, sekolah berhenti. Ayah ambo lari ke rimbo. Jadi tentara rimbo. Tapi beliau dapat pensiun Pak. Tentara-tentara nama marang ya Wak Sumatera Barat. Kok PKI jadinya? Ada nama bayona orang Wak namanya OPR. Itu di Sumatera Barat Pak, di Riau ada. Di Riau kan ada ketika itu enggak? Itu Pak. OPR itu memperkosa anak gadis sekerajaan. Tapi semuanya mati kena bedil, kena senjata. Mati semuanya. Ya kan? Sejak itu Pak, Allah diisukan bahasa politik jadi bauan jo agama. Sejak Orde Baru, sejak Pak Soekarno sampai Orde Baru, sampai reformasi, sampai kini. Semenjak kapan agama dipisahkan dengan politik? Siapa yang memisahkan? Kalau orang beragama tidak ikut berpolitik, maka dia akan dikalahkan oleh orang yang berlainan agama. Coba kita lihat, ketika orang kafir Quraisy, ya kan, mengatakan kepada pihak Rasulullah, tentara-tentara kami yang ditawan di Madinah berkewajiban orang Islam membalikan ke Makkah. Jadi kata Nabi, kata orang Quraisy, tapi tentara Islam yang ditawan di Madinah, kami tidak berkewajiban membalikan yang ditahan di Makkah, kami tidak berkewajiban membalikan ke Madinah. Seluruh tentara Islam itu protes. Ikut kelama adanya sama Rasulullah. Tapi Abu Bakar tunjuk tangan. Boleh saya berkata-kata ya Rasul? Boleh. Kalau menurut pendapat saya, kalau orang yang tentara umat Islam yang di Mekah tidak dipulangkan ke Madinah dari pihak Quraisy, kalau dia benar-benar telah matang dengan Islam, istiqamah, dia bisa menambah pengikut Islam selama di sana. Kalau dia terkontaminasi Islam munafik, akan meruntuhkan Islam, kita aman dari rong-rongan munafik. Sadaqta ya Abu Bakar, benar engkau ya Abu Bakar, kata Nabi. Itu politik Pak. Di dalam Islam disebut as-siyasah. Di ilmu amboranda Pak tanya ke Ustaz Samad. Umurnya ketek Ustaz Samad tu ilmunya tinggi. Ambo lagai pandi. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai katam sulit lah ambo bacurito. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, bahalo si buto ke membimbing. Ambo kau dia agih kemampuan pandai mengecek seketik saja Pak. Ilmu tak ada. Tapi saya simak ulama-ulama kita yang sekolah tinggi itu, ya kan? Islam itu pertama akidah, tauhid. Yang kedua ibadah. Yang ketiga muamalah. Yang keempat munakahah. Yang kelima asiyasah. Aku lah nyawa politik.
Jadi kalau kita beragama, jangan satu lu politik lah jadi bawa lo ke agama lah. Di mana Nabi menyusun strategi perang? Di masjid, Pak. Jadi masjid ini bukan untuk salat saja. Wa amruhum syura bainahum. Segala urusan bermusyawarah di rumah Allah. Karena masjid, kata Nabi, adalah tempat terbaik di dunia. Tempat terburuk di dunia adalah pasar. Sinan banyak kicuh mengicuh, tipu manipu, copet mencopet. Kalau di mato rancak pasar kau Pak, lebih-lebihan namanya gini. Kalau payah kamol tu bisa mencari pau induk-induk jauh terlalu pendek sejenan. Iya kan? Murah mencalinya dari pau ayam kampung. Kalau pau ayam kampung Pak diumpan je melukui lo. Lah ditangkok ayam tu di dabiah berdua memaciknya. Kalau ayam ras kan bisa seseorang orang dabiah. Yang kampung tak bisa. Nyo taruh olahraga, tulangnya kue. Ayam ras tu sejak keluar dari talua sampai kena dabiah dalam keranjang dah. Tunggu badannya tu lama. Iya kan? Lah sudah didabi ayam kampung tu bismillah ya Allahu akbar. Lah bisa dikubak seserupa ayam meras untuk jeli pahonya? Ndak, diabuhi dulu jo ayam ngelagak. Atau dibului. Sudah tu baru dikubak, baru nampak pahonya. Tapi kalau mencari paho induk-induk, pai segini kamol jo ke bandara. Ambocok berdoso kini Pak kalau mengaji naik. Kamanaku saya mau di bandara tu itu tu jatuh ambo. Bedanya je celana dalam padusi bahannya gak tabah itu saja. Singkeknya sama je tu, sama je yang lain maco. Begitu sekarang perempuan mengumbar auratnya. Ya kan? Nanti akan dikelupasi oleh Allah di dalam neraka. Yang memperlihatkan buah dada akan dikait dengan basi runcing, dielokate, digantung. Jadi ibu-ibu jangan jilbab lai tapi tidak rela. Pakailah jilbab menutup dado. Ada orang berjilbab Pak. Ujungnya berkaian dilihat Pak. Berkaian dilihat. Itu baju kaos. Dado kadang 3 meter ke muka. Iya kan? Hanya itu jadi sauk jo jilbab panjang. Itu yang jilbab tu. Kenapa ibu-ibu ini sangat dimuliakan oleh Allah? Riau ibu kotanya. Pekanbaru. Ada ndak pernah ditukar orang? Sajak sultan-sultan dahulu. Riau bapak kotanya. Ada? Ndak ada. Batam ibu kotanya, iya kan? Riau kepulauan ibu kotanya, ibu kota, ibu negeri. Bini presiden ibu negara. Pertiwi ibu pertiwi. Di dalam Al-Mana ada hari ibu. Di dalam Al-Quran Ummul Quran itulah surat Al-Fatihah. Ada ndak apa? Kalau apa buruk siapa? Pak kambing, pak ayam, pak kudo. Ya kan? Itu ndak ada yang selesai perangnya itu. Tapi kalau ibu mulia, maka jangan dijatuhkan harga diri kita yang mulia itu kepada yang hina. Siapa perempuan yang hina itu? Yang menjatuhkan harga dirinya untuk mengumbar auratnya dilihat oleh mata orang banyak. Ya. Jadi jangan kita terpengaruh Pak. Pisahan agama jo politik jangan. Karena dengan politik itu pula agama bisa maju. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau sudah sampai ke Persia, sudah sampai ke Romawi. Di zaman Umar bin Khattab karena hebatnya politik Islam sampai Islam itu ke Spanyol dan Inggris. Siapa panglima perang di Inggris ketika itu? Beliau adalah Panglima Richard yang pernah kena racun oleh anak buah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena umat Islam itu fair,
Panglima Richard yang kena racun itu Pak diobat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Iya kan? Lah sehatnya, iya kan? Bas semangatnya nyuarahan tentaranya. Kita cancang Salahuddin Al-Ayyubi itu. Tapi sabalunnya tiba di Irak, iya kan? Ada kurir kemana Pak? Ambo ke membunuh Salahuddin. Abali lah Pak ke kampung Pak lu. Tanyuan di rumah sakit si ana mau be Pak. Baliknya kampung, tanya rumah sakit, siapa mau be ambo? Yang mengobati anda kena racun ini, kami orang rumah sakit gagal. Yang mengobati anda musuh besar anda, siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu akhlak orang Islam, Pak. Musuh yang kena racun mendapatkan sesuatu yang tidak fair, ya kan? Yang tidak suportif, itu tidak boleh dibunuh, diobat. Tawanan yang ditebus dilepaskan. Lah lewat ya Pak. Iya kan? Kan alatibo Sultan Panglima Richard kau balik di Irak. Panglima Richard, saya ucapkan selamat, Anda sudah sehat. Alhamdulillah. Saya dengar Anda bernafsu untuk membunuh saya. Karena Anda sudah sehat, mari kita bertarung satu lawan satu. Kalau saya yang unggul, Anda mati. Kalau Anda yang unggul, saya mati. Lihat mu Panglima Richard. Tataku kepala satu, tak tunduk lutut ke bumi, memohon meminta maaf. Saya tidak terbayangkan begini akhlak orang Islam. Ya kan? Akhirnya ada adiknya perempuan namanya Putri Irene. Bang, mulia akhlak orang Islam tu bang. Sebenarnya tinggal membunuh abang. Selain abang lah hijau kena racun. Tapi abangnya ubek. Bang, mbok ke masuk Islam bang kecil adiknya. Dan akan langsung belajar di pesantrennya. Masuklah cik. Masuklah adiknya kau Putri Rine kau kais Islam. Nah, kemudian bapak-bapak yang terhormat, dia cerdas, pintar. 5 tahun dia tamat di pesantren tu. Karena tubuhnya bapak-bapak orang barat itu besar, ya kan, tinggi jangkung. Atibo Panglima Richard dia ala tamat sekolah ala. Kece Indo awak liau ka peminantu leh. Tapi Indo awak ndak memasuk dah dia. Kalau ada pilihanmu, sampaikan. Saya akan sampaikan kepada orang tua kita. Tapi kalau engkau tidak ada pilihan, ibu kita ingin mencarikan jodohmu. Abah bisiaknya sepoko Putri Rine. Dah, ada yang kena hati ke guru dengkau. Guru nama Salahuddin Al-Ayyubi. Iya kan? Hanya izinkan adiknya menikah Salahuddin Al-Ayyubi. Nyolamarlah Dek Salahuddin Al-Ayyubi Putri Irine kok. Nyolamar jawab suara nak dapat di den. Ya kan? Kita pindah saya ke Basomi Minang. Sultan Saidi Padang Taro. Bapara Karimbo Mancuang pandai menanam bijo rumin tampak nandari buki duo. Oh intan pudi ameh nanelo. Bawalah tompang ameh lancuang. Niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Nan orang agam Pak nanameh lancuang tu agak. Apa berasal dari agam atau di 50 kota, kini rado di Pekanbaru, nanameh lancuang tu le tahu. Imitasi. Ikan sebentar dipakainya oleh hitam. Sultan Salahuddin tadi menibaratkan dirinya itu. Ambo ameh lancuangnya dia. Adia intan pudi ameh nanelok. Bawalah tompang ameh lancuang ni nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Tu pantun sindiran Pak. Samo yo tekan tuik nanyo tembak lantai nak kanai duang. Nyo jawab Dek Putri Irine go jawab bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampai lajuo ke Subarang.
Pandai mana bang menembak. Menembak indak jo peluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Hatiku dalam hatimu bang. Anikahlah orang Inggris jo orang A. Itu asiasah pak. Akhirnya Inggris Islam 800 tahun. Bacalah sejarah itu pak. Jadi tidak bisa politik dipisahkan dengan agama. Agama aja nampak dengan kecil orang tu nyodek takut kita impi tu mah. Lain terdengar dapat tu. Dia kan nyampai yang mengaji saja kan. Jangan berpolitik-politik lah ni. Jangan. Kalau tidak terjun kita ke politik, maka kita jadi korban politik. Asa indah-indahnya politik janda satu memilih. Memilih hendak memilih hidup mau kecuiko aja jangan. Terakhir bapak-bapak, ibu-ibu jaga keamanan. Saya pribadi pak mendoakan jangan terjadi macam-macam sesudah pemilu ini. Negeri kita aman, terpilih pemimpin yang ditunjuk Allah. Mudah-mudahan yang paling baik negeri kita ini aman. Rakyat kita makmur. Orang salah-salahnya tunjuk di Allah balik hendaknya. Kebanyakan orang salah pak. Mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah balik. Kalau Ustaz Samad majan di dalam YouTube-nya, ya Allah, tiupkanlah angin lembut ke dalam hati pemimpin yang tersesat ya Allah, agar dia dapat hidayahmu. Tapi kalau tidak taluk jo angin lembut, datang angin puntiang beliwang ya Allah. Itu mudah-mudahan Ustaz Samad. Ya kan? Mudah-mudahan mereka yang tersesat dapat hidayah. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, salna nambo sandang ko. Ikut terapelnya siko Ananda Dr. Fauzan. Di jalan bengkelnya banyak. Namanya PDA terapel. PDA ko perjalanan dunia akhiratnya orang sulit aye. Jadi induknya jo ayahnya 24 jam saja beda meninggal. 24 jam sudah meninggal, ayah meninggal induk. Jadi katanya kini ayah saja jadi ayah boleh. Jadi ndak babuya kan boleh bayah. Ya kan? Jadi insya Allah kalau ambo ndak mati, kalau ndak ada perubahan, ambo kapai umrah jo PDA terapil ko bulan Juli. Nah, kalau ada jamaah yang datang kini, turiklah jalan namanya. Apa ni deh? Ayo Arifin Ahmad. Jadi PDA terapel ini di jalan Arifin Ahmad. Yo ko ingin sama-sama yo ambo pai ya tuan. Ambo kaum muslimin para jemaah, yo ndak ambo punya terapel dari si Fauzan tu. Jadi ambo kanyo bau ayahnya ko. Ya kan? Nah, ini Bapak-bapak. Datanglah ke alamat PDA terapel ini, mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama. Amin. Ibu, Bapak, terakhir lagi bapak-bapak nan mencalek kambanganlah lapi awak jangan diguluang lapi orang. Tarangilah lampu awak jangan dipadaman lampu orang. Kalau ada gambar caleg konan rabah di hari paujan angin tibo tolong pak tagaan. Bapak loak pak walaupun itu tidak setuju jawab partainya. Tolong tagaan KBN tagok-tagok lihat jangan dipediaze rabah. Nyolah payah membetun tangannya. Agalak lah tu. Atu sambil menungkui nyogalak nyusiram di hujan lagi sana tiap jadi. Ya. Jadi tolong tagaan gambarnya tu lihat. Awak dapat pahala. Itulah tausiah kita pagi kini, mudah-mudahan bermanfaat.